Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi kita pada pelajaran pendidikan agama Islam. Insyaallah pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyajikan materi tentang Allah Maha Pemberi. Anak-anak Ustaz boleh buka buku pegangan Pak I di rumah pada halaman 34. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna ada yang disebut dengan Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Maha Pemberi. Karena Allah Maha Pemberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau tanpa mengharapkan imbalan. Karena Allah Maha Pemberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepada seluruh makhluknya tanpa diminta, bahkan tanpa merasa bosan. Karena Allah Maha Pemberi, maka Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk itu berada. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi? Kita bisa melihat, anak Ustadz sekalian, alam di sekitar kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak jenis tumbuh-tumbuhan, sehingga dengan tumbuh-tumbuhan tersebut berbagai makhluk termasuk kita dapat makannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22, "Wa anzala minas sama'i ma'an fakhraja bihi minas samarati rizqan lakum." Bahwa Allah telah menurunkan air dari langit, yaitu air hujan, yang dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan begitu banyak jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, yang itu semua diberikan untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang ada dalam lautan. Allah telah menciptakan begitu banyak jenis ikan, yang ikan-ikan tersebut dapat dikonsumsi oleh kita manusia, bahkan makhluk yang lainnya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi kepada seluruh makhluknya. Seperti contoh di bawah ini, yang di daratan berupa kangkung, daun ubi, pisang, dan ikan di lautan. Anak-anak Ustadz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meyakini bahwa Allah Maha Pemberi? Sebelum itu, kita harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Quran surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa tidak ada satu makhluk yang bergerak kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Untuk itu bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah Maha Pemberi? Yang pertama, kita bisa melihat dari hewan-hewan yang tidak punya akal, tapi bisa menemukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya burung misalnya. Burung yang setiap pagi keluar dari sarangnya, yang tidak tahu kemana arah dan tujuannya, namun ketika pulang, kembali lagi ke sarangnya dalam keadaan kenyang dan masih membawa makanan untuk diberikan kepada anak-anaknya. Yang kedua, bisa kita lihat yang paling dekat, yaitu pada seluruh anggota kita, anggota tubuh badan kita. Ada mata, kaki, dan lain sebagainya. Yang kesemuanya itu tidak pernah kita minta sejak lahir, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan demi kebutuhan bagi kita sendiri. Anak-anak Ustadz yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang harus kita lakukan sementara Allah Subhanahu wa taala sudah Maha Pemberi, memberikan segalanya bagi seluruh makhluk? Sebaiknya kita harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Ada hal yang sangat baik yang harus selalu kita lakukan. Yang pertama, suka memberi sesuatu kepada orang lain, tentunya yang membutuhkan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tahadu tahabbu," saling memberilah kalian, saling berbagilah kalian, yang dengan itu semua akan tumbuh rasa kasih sayang di antara kalian. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas. Inilah yang bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Maka anak Ustadz, jika ingin memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maka lihatlah kemampuan diri kita. Jangan
melakukan sesuatu, memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Hal itu akan menzalimi orang lain, bahkan menzalimi diri kita sendiri. Anak-anak Ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tugas yang harus dilakukan adalah yang pertama, mengerjakan soal-soal pada link yang nanti dibagikan di grup WA kelas masing-masing. Yang kedua, meringkas materi yang Ustadz sampaikan dalam video ini dan menuliskannya dalam buku catatan PAI, kemudian difotokan dan dikirim japri ke WA wali kelas masing-masing. Sekian penyampaian dari Ustadz. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.